Inilah cerita misteri bersambung Petaka Sumpah Pocong bagian 11 ditulis Abidin Ubaidillah dengan pembawa cerita Ki Banu Asmoro. Zubaidah baru saja selesai menjalankan sholat maghrib ketika terdengar teriakan Nurjanah dari dalam kamarnya. Bergegas ia menghampiri dan melihat apa yang terjadi pada putrinya itu. Namun pintu kamar terkunci dari dalam. Wanita ini berusaha untuk mendobrak pintu sambil memanggil nama Nurjanah, tapi usahanya sia-sia. Untunglah ia masih bisa berpikir jernih. Dengan cepat ia pergi keluar dan berteriak meminta tolong. Beberapa orang tetangga mendengar teriakannya. Mereka mulai berdatangan dan menanyakan apa yang terjadi. Nurjanah berteriak-teriak di dalam kamarnya. Pintu kamarnya terkunci. Entah apa yang terjadi. Sudah dipanggil-panggil, tapi dia tidak menjawab. Mana Pak Sulaiman? Tanya seorang tetangganya. Sholat di masjid. Muklis, kau pergi susul Paman Sulaiman. Katakan segera pulang. Perintah salah seorang lelaki yang ada di situ. Lalu beberapa orang mengikuti Zubaidah. Teriakan Nurjanah terdengar jelas. Hanya saja tidak jelas apa yang diucapkannya. Dobrak saja pintunya, saran seseorang. Bagaimana? Apa boleh kami dobrak pintu kamarnya? Tanya yang lain meminta saran pada Zubaidah. Iya, dobrak saja. Seorang lelaki yang bertubuh besar kemudian maju. Dengan tenaganya yang kuat sekali dorong saja pintu itu terbuka. Begitu pintu terbuka, Zubaidah langsung menghambur masuk. Tapi wanita ini langsung menjerit ketakutan. Orang-orang yang ada di luar kamar jadi penasaran. Lalu mereka ikut masuk dan melihat keadaan Nurjanah. Astagfirullahaladzim, teriak beberapa dari mereka. Di dalam kamarnya terlihat Nurjanah dengan rambut awut-awutan. Matanya melotot dan menatap marah pada orang-orang di sekitarnya. Mulutnya mengeluarkan suara mendesis dan terkadang berteriak marah. Kedua tangannya terpentang ke depan siap menyerang siapapun yang mendekatinya. Astagfirullahaladzim, kau kenapa nak? Zubaidah mencoba bertanya, meskipun sebenarnya ia merasa ngeri melihat sikap Nurjanah itu. Sepertinya Nurjanah kerasukan, ujar orang-orang yang ada di situ. Ya Allah, cobaan apa lagi ini? Ucap Zubaidah sedih. Ia kasihan melihat nasib putrinya yang selalu menjadi sasaran orang-orang jahat. Padahal Nurjanah hampir tidak pernah berbuat jahat atau menyakiti orang lain. Lelaki yang bertubuh besar itu mencoba mendekat, tapi baru 2 langkah dia langsung tersurut mundur. Ada hawa aneh yang menolak tubuhnya samping terhuyung. Apalagi terlihat Nurjanah menggeram sambil menyeringai aneh. Gadis cantik ini berubah menjadi menyeramkan. Aku tidak berani mendekat. Ada kekuatan aneh yang mendorongku, ujar lelaki itu. Kita tunggu ayahnya saja, saut yang lain. Sepertinya memang gadis ini sedang kerasukan, dan yang merasukinya mempunyai kekuatan yang besar. Mereka pun mengangguk. Memang lebih tepat menunggu Sulaiman saja. Zubaidah pun sepertinya pasrah. Meskipun kasihan melihat keadaan Nurjanah saat ini, tapi agar tidak ada orang yang celaka, memang lebih baik menunggu suaminya datang. Untunglah tidak lama kemudian Sulaiman datang. Ia menyibak kerumunan orang-orang sambil bertanya apa yang terjadi. Namun sesaat kemudian ia memperoleh jawaban sendiri. Bibirnya mengatupkan erat, terdengar samar gemeleduk giginya, pertanda ia sedang menahan amarahnya.
Zubaidah yang melihat kedatangan suaminya segera menghampiri. Ia menceritakan secara ringkas apa yang terjadi. Sulaiman mengangguk dan mengerti. Kemudian ia meminta orang-orang yang ada di situ agak menjauh. Bahkan beberapa orang yang paham segera keluar dari kamar. Lebih baik mereka menunggu di ruang tengah, memberikan keleluasaan bagi Sulaiman untuk bertindak mengatasi keadaan. Dengan berhati-hati Sulaiman menghampiri putrinya. Dia sudah tahu kalau Nurjana sedang dikendalikan oleh makhluk gaib. Hanya saja dia belum tahu pasti siapa yang merasuki anak semata wayangnya itu. "Siapa kamu?" tanya Sulaiman perlahan. Meskipun begitu, tapi tekanan suaranya menandakan dia sedang marah. "Aku ingin menuntut balas padamu." Terdengar suara berat dari mulut Nurjana. Tangan kanannya menunjuk tepat ke arah Sulaiman. "Apa salahku?" tanya Sulaiman kembali. Sebenarnya ia mulai bisa menebak siapa yang berada di belakang semua ini. "Kau sudah menggagalkan rencanaku," saut Nurjana yang sedang kerasukan. Kini Sulaiman sudah tahu pasti siapa yang berada di balik semua ini. Sudah pasti ini ulah Nyai Darmi. "Makhluk jenis apa kau? Pasti kau suruhan Nyai Darmi," ujar Sulaiman. Kali ini ia mulai maju mendekati Nurjana. Melihat Sulaiman bergerak maju, Nurjana yang kerasukan menjadi marah. Matanya melotot dan mulutnya mengeluarkan teriakan. Sulaiman pun berhenti. Kini justru ia yang menatap tajam pada Nurjana. "Jangan ganggu tubuh anakku. Lawan aku jika memang kau memiliki urusan denganku." "Kau tidak akan berani menyakiti anakmu sendiri, kan?" jawab Nurjana. Suara tawanya terdengar sangat mengerikan. Memang hanya iblis yang menggunakan cara-cara licik. "Segera tinggalkan tubuh anakku. Jika tidak, jangan salahkan jika aku berlaku kasar." "Coba saja kalau berani. Aku ingin melihat setinggi apa kemampuanmu." Sulaiman berpikir sejenak. Bisa saja ia langsung menyerang makhluk yang merasuk dalam tubuh putrinya. Tapi dia khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bisa saja makhluk itu melakukan sesuatu yang justru bisa mencelakakan Nurjana. Menghadapi hal seperti ini dia harus berhati-hati. Tiba-tiba ia ingat sesuatu. Segera Sulaiman memanggil istrinya. Setengah berbisik ia berkata, "Ambilkan golokku yang ada di dalam lemari." Tanpa menunggu perintah dua kali, Zubaidah segera pergi ke kamarnya. Dia tahu persis kalau suaminya menyimpan sebilah golok yang terbungkus kain kuning di dalam lemari pakaian. Golok itu sudah lama tidak pernah keluar. Terakhir dipakai justru di masa perjuangan kemerdekaan melawan Belanda. Zubaidah meraih bungkusan kain kuning dari dalam lemari. Tangannya sedikit bergetar saat membuka selubung kain dan mengeluarkan golok berwarna hitam itu. Golok bergagang gading itu berukir kepala burung Garuda. Sarungnya terbuat dari tanduk kerbau. Ada guratan huruf-huruf Arab. Ia juga pernah melihat bilahnya yang agak redup. Terdapat banyak sekali huruf-huruf Arab yang menghiasi bilahnya. Makanya golok itu disimpan dengan baik. Tanpa banyak menunggu lagi, Zubaidah membawa golok itu. Beberapa orang yang melihatnya membawa golok berusaha agak menjauh. Ada semacam hawa dingin yang berembus saat mata mereka menatap senjata yang ada di tangan Zubaidah. "Ini Pak goloknya," ujar Zubaidah sambil memberikan golok yang dibawanya kepada Sulaiman. Sulaiman mengangguk dan menyambut golok itu. Dengan perlahan dia mencabut senjata itu dari sarungnya. Bismillahirrahmanirrahim. Terdengar ucapan lafaz basmalah dari mulut Sulaiman saat golok itu terlepas dari warangkanya. Dan bersamaan dengan itu terlihat Nurjana tersurut mundur. Ada kengerian saat ia melihat senjata di tangan Sulaiman. "Jangan bertindak macam-macam, atau aku akan mencelakai anakmu," ancam makhluk yang ada di dalam tubuh Nurjana. Sulaiman hanya tersenyum. Ia tahu kalau itu hanya gertakan saja. Tanpa ragu golok di tangannya mulai diacungkan tepat menghadap wajah Nurjana.
Seketika Nurjanah memalingkan wajahnya. Ia sepertinya tidak sanggup menatap golok di tangan Sulaiman. Jauhkan senjata itu. Aku bisa membawa roh anakmu ikut denganku. Lagi-lagi ia mengeluarkan ancaman. Hati-hati Bang. Zubaidah mengingatkan suaminya. Dia takut makhluk jahat yang merasuk di tubuh Nurjanah benar-benar membuktikan ancamannya. Jangan takut, makhluk itu tidak akan berani, jawab Sulaiman. Kali ini dia bahkan melangkah lebih maju lagi. Terdengar suara teriakan-teriakan tidak jelas dari mulut Nurjanah. Teriakan kemarahan, tapi ada juga rasa ketakutan. Mundur! Mundur! Sulaiman tidak menanggapi ucapan itu. Dia melangkah makin dekat. Mulutnya mulai membaca ayat-ayat yang memang dikhususkan untuk menghadapi jin-jin jahat yang bersekutu dengan manusia. Makhluk yang merasuk dalam tubuh Nurjanah makin terdesak. Ada satu kekuatan di dalam senjata yang dipegang Sulaiman. Ia tak sanggup untuk melawan kekuatan itu. Tapi untuk menyerah begitu saja tentu tidak mungkin ia lakukan. Tidak ada jalan lain baginya. Kini dengan kemampuan yang ada dia melompat menyerang Sulaiman. Apapun resikonya akan dihadapi. Keras kepala, rasakan seranganku. Nurjanah melompat dengan kedua tangan berkembang dan menyerang ayahnya sendiri. Meskipun yang dihadapi saat ini adalah makhluk gaib, tapi wadak yang dipakai adalah tubuh putrinya. Makanya Sulaiman tidak bisa sembarangan menyambut serangan dan dilancarkan Nurjanah. Saat putrinya itu menyerang dengan kedua cakarnya, Sulaiman hanya mengelak sambil memperlihatkan golok di tangannya pada mata Nurjanah. Dia yakin makhluk yang merasuki tubuh putrinya itu sangat ketakutan dengan senjata yang digunakannya. Beberapa kali Sulaiman mencoba menyergap, tapi selalu gagal. Nurjanah yang dikendalikan makhluk halus itu seperti tahu rencana lawannya. Dengan cepat ia menghindar sambil terus berusaha mengirimkan serangan. Semua orang yang menyaksikan kejadian ini hanya bisa menahan napas. Mereka berharap Sulaiman segera menemukan cara yang tepat untuk mengatasi masalah ini tanpa mencederai putrinya sendiri. Setelah beberapa saat Sulaiman mulai mengerti, makhluk yang menguasai tubuh putrinya ini bukanlah jin biasa, sebab dia memiliki keberanian dan kemampuan untuk melawan. Meskipun takut dengan golok di tangan Sulaiman, namun sampai kapan makhluk itu mampu bertahan? Bisa-bisa kondisi Nurjanah makin mengkhawatirkan. Mau tidak mau ini pilihan yang sangat sulit bagi Sulaiman. Dia harus memukul putrinya sendiri. Apa boleh buat? Bukan berarti aku tega pada anak sendiri, tapi ini demi keselamatannya juga, pikir Sulaiman. Dia pun melompat ke belakang menghampiri istrinya. Sambil berbisik Sulaiman berkata, "Aku akan memukul Nurjanah. Tentu bukan untuk menyakiti, tapi agar iblis itu keluar dari tubuhnya." Terlihat wajah ragu Zubaidah. Ia pun sebenarnya tidak tega bila sampai hal itu terjadi. Tapi demi kebaikan Nurjanah, ia bisa menerimanya. Zubaidah pun mengangguk, namun ia mengingatkan suaminya. Hati-hati Bang, jangan sampai anak kita terluka. Kali ini Sulaiman sudah bertekad untuk menundukkan putrinya yang sedang kerasukan itu. Perlahan ia menyarungkan golok di tangannya. Yang akan ia lakukan adalah menyergap Nurjanah. Namun apa yang direncanakan itu bisa terbaca lawannya. Terbukti Nurjanah selalu menghindar dan menjauh dari Sulaiman. Jika di awal-awal tadi dia berani menyerang, tapi kini justru memilih bertahan. Kesabaran Sulaiman memang tengah diuji saat ini. Tapi semua itu tidak sia-sia. Akhirnya pertahanan Nurjanah terbuka juga. Melihat hal ini tentu Sulaiman tidak menyia-nyiakannya. Dengan cepat ia bergerak ke belakang dan dengan sekali sentakan ia berhasil menyergap putrinya itu. Kedua tangan Nurjanah berhasil dikuasai Sulaiman. Tubuh mungil gadis itu kini meronta-ronta. Lepaskan aku, teriak Nurjanah dengan suara parau. "Kau yang harus pergi dari tubuh anakku.
kau tidak akan menang melawan Nyi Kantil Ireng, ucap Nurjanah geram. Meskipun terkejut mendengar nama itu, tapi Sulaiman tidak kurang kewaspadaan. Malah setelah nama Nyi Kantil Ireng disebut, amarahnya makin memuncak. Aku tidak takut pada makhluk seperti kalian. Enyahlah dari sini sebelum aku habis kesabaran dan membakar dirimu, ancam Sulaiman. Sepertinya makhluk yang merasuki Nurjanah mulai ketakutan juga. Ia sudah bisa mengukur kemampuan Sulaiman. Bukan hanya gertakan sambal jika ayah Nurjanah akan membakar dan memusnahkan dirinya. Setelah terdiam sejenak, akhirnya ia pun mengambil keputusan. Baik, aku pergi. Tapi ingat, Nyi Kantil Ireng tidak akan tinggal diam. Dia pasti akan datang sendiri untuk membalas dendam, ucap makhluk itu. Selesai mengucapkan kata-kata itu, tubuh Nurjanah bergetar hebat, menggelepar seperti ayam yang disembelih. Hanya beberapa saat selanjutnya tubuh gadis itu terkulai pingsan. Sulaiman segera membopong tubuh putrinya dan membaringkannya di tempat tidur. Zubaidah bergegas mendekat dan membantu mengurus Nurjanah. Temani dia, tapi jangan diganggu. Biarkan dia istirahat. Jika dia sudah sadar, tidak usah diceritakan apa yang terjadi. Nanti dia makin ketakutan. Zubaidah mengangguk, tapi ia segera bertanya saat melihat suaminya itu sedang bersiap-siap. Mau kemana, Bang? Ada urusan sedikit. Sebelum mereka mengganggu kita lagi, lebih baik aku yang menghampiri mereka. Hati-hati, Bang. Ajaklah beberapa orang untuk menemani, saut Zubaidah cemas. Sulaiman mengangguk. Saat ia keluar dari kamar, beberapa orang menghampiri dan menanyakan keadaan Nurjanah. Tidak apa-apa, sekarang dia sedang istirahat, jawab Sulaiman. Beberapa orang kemudian masuk ke dalam kamar melihat keadaan Nurjanah, sedangkan Sulaiman mengajak beberapa orang keluar rumah. Aku akan pergi menemui Nyai Darmi. Siapa yang memiliki kemampuan, aku minta bantuannya untuk menemani, ujar Sulaiman. Hanya 2 orang yang bersedia menemani Sulaiman, sementara yang lain dimintanya untuk berjaga-jaga. Ia khawatir ancaman Nyi Kantil Ireng memang bukan omong kosong. Baru saja Sulaiman dan 2 orang yang menemaninya bersiap berangkat, Haji Yusuf dan Usman pun datang. Keduanya menanyakan apa yang terjadi. Secara ringkas Sulaiman menceritakan kalau Nurjanah kerasukan makhluk halus atas perintah Nyi Kantil Ireng. Kondisi Nurjanah sudah baik, tapi ancaman Nyi Kantil Ireng membuatnya ingin menemui Nyai Darmi dan membuat perhitungan. Ini yang aku takutkan. Urusan ini merembet kemana-mana. Nyi Kantil Ireng yang sudah lama hilang kini muncul kembali, ujar Haji Yusuf. Ada nada kekhawatiran dari ucapannya itu. Aku ingin menemanimu Sulaiman, ujar Usman. Sulaiman mengangguk. Ia cukup tahu kemampuan sahabatnya itu. Tapi Haji Yusuf buru-buru berkata, jangan gegabah, kita harus punya perhitungan. Sulaiman menatap orang tua itu. Semula ia mengira Haji Yusuf akan mencegah rencananya. Namun seketika senyumnya mengembang saat Haji Yusuf menjelaskan maksudnya. Kalian harus punya rencana yang matang. Selain itu jangan lupa membawa lidi aren. Ini sangat berguna bagi kalian, ujar Haji Yusuf memberi nasihat. Sulaiman mengangguk. Beruntung Haji Yusuf memberitahukan apa yang menjadi kelemahan Nyai Kantil Ireng. Setelah pamitan dengan Haji Yusuf, 4 orang ini pun pergi. Sementara itu di rumahnya, Nyai Darmi berteriak kesal. Lagi-lagi usahanya gagal. Setelah serangannya pada Sarifah bisa diredam Mak Ijah, kini giliran jin kirimannya berhasil ditaklukkan Sulaiman. Wanita ini meluapkan kemarahannya pada Nyi Kantil Ireng. Bagaimana ini guru? Semuanya gagal, teriaknya kesal. Terdengar tawa mengerikan dari Nyi Kantil Ireng. Tenang saja Cimpluk, kau pikir aku kalah? Ini hanya percobaan saja. Aku ingin melihat sehebat apa orang-orang yang membuatmu sampai meminta bantuanku. Dan ternyata memang bukan isapan jempol. Nyai Darmi mendengus kesal. Padahal ia sangat berharap sekali bertindak Nyi Kantil Ireng berhasil menumpas musuh-musuhnya.
Tapi ternyata gurunya itu masih menguji kemampuan lawannya. Tapi setidaknya ia agak terhibur juga. Berarti Nyi Kantil Ireng masih punya andalan untuk mewujudkan keinginannya. Jadi kapan Nyi Kantil Ireng akan menyerang mereka? Tanya Nyai Darmi penasaran. Tidak perlu Cimpluk, orang-orang itu sendiri yang akan datang ke sini, sahut Nyi Kantil Ireng. Jawaban ini tentu membuat Nyai Darmi makin bertanya-tanya. Dengan penasaran ia pun bertanya, Maksud guru? orang-orang kumpul sari itu sedang menuju ke sini. Bersiap-siaplah. jawab Nyi Kantil Ireng tenang. Hanya saja jawaban Nyi Kantil kali ini membuat Nyai Darmi meradang. Ia tidak menyangka orang-orang itu berani datang menemuinya. Dan ia tidak mungkin tinggal diam. Harus ada penyambutan istimewa untuk tamu-tamunya itu. Mereka pikir mudah untuk sampai kemari. Lihat saja, para pembantuku akan menyambut kalian. Pesta besar akan segera datang, ujar Nyai Darmi geram. Nah, apa yang akan terjadi kemudian? Ikuti terus cerita misteri bersambung Petaka Sumpah Pocong. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au.